kuku lope-lope kamu sapa biang kerok lah kita ngedeprok ini di belakang gua ada pun-punan kebun, jadi kalau ada ulat ntar gua dipatok. Ben dia abisnya soalnya di dalam ada abinya lama ada si madun ribet. Nah sekarang gua lagi mau makanin lope-lope, makan apa namanya sarden ebrek sama lah kan gua bikin omelet ya banyak, pas gua pulang tinggal sencrit lagi dimakan be bocong sama laki gue juga dimakan. Udah dah, mau makan dulu ya sambil cerita begitu. Ini antara pedes kagak pedes romanya mah ini mah cabenya sencrit kagak banyak 4 biji doang. Gue berdoa dulu ya. Ini mas nggak kayak bulan puasa gue kalau begini kalau makan sarden doang, soalnya sahurnya kalau mak gue bikin dulu sarden mulu sama aku gue ikan duyung gue sarden mulu mantap ya. Lepet-lepet tahun diri kan ya, karena mah gue ada jarang banget bikin video, biasa muli jalan dah. Oh iya, gue mau cerita. Jadi lepet-lepet apa tau kan ono virus corona kan menyebar kemana-mana. Nah sekarang ini nih lope-lope, nah gue mah aduh kaki gue kalau sila ini banget apa namanya pegel gitu. Jadi nih lope-lope nih kan virus corona mah udah di mana-mana tuh ya. Nah gue mah orang mah nyantai be, bukannya nyantai, gue juga apa namanya kalau kata orang mah gue juga deg-degan gitu, cuman jangan diomongin be, gue jadinya takut be gitu. Apalagi kan kerja sama kontak langsung sama orang gitu ya, kasir apa segala tetek bengek lah. Ini laki gue kan cara dia kagak kerja, nah dia ngeliat video berita mulu, nah yang dibahas di TV corona lagi, dan pada akhirnya corona itu menyebarlah di Perancis. Nah di Perancis kemarin itu kita cuman di stage 2, dalam artian kita baru tingkat 2. Kalau udah level 3 nih kita baru udah ditutup, semuanya udah baru pada waspada. Padahal tingkat 2 juga harusnya udah waspada ya. Secara nih ya, laki gue udah ngomong-ngomong sama gue gitu ya, bocah kagak boleh sekolah. Gue bilang sekolah dulu, ntar kalau dari sekolahan tutup baru udah kita jangan sekolahin bocah, gue gituin lah. Terus akhirnya laki gue ya kemarin ceritanya ini nih, laki gue udah cerita. Jadi menurut sumber-sumber karena berita yang ini atau begini menyongsong menyisit, itu kepreset lah, gue bukan orang Perancis jadi kagak begitu ngerti ya. Jadi ada yang bilang harusnya ini kita udah waspada tingkat 3, tapi presiden masih ngasih waspada tingkat 2 gitu ya, stage 2. Jadinya belum terlalu ini, kita nunggu sampai banyak yang mati kali, gue modar baru di tingkat 3 gitu. Jadi kita ini di Prancis sudah ada yang kena virus, cuman berapa banyak gitu gue kagak ngerti deh hitungannya. Nah padahal mah ya kita sama Itali lah, kita mah tetangga ya, 2 jam juga nyampe ke Itali. Sedangkan Itali itu udah ditutup sekolah-sekolahan, sekolah udah pada ditutup semuanya karena tuh virus, takut gitu ya orang-orang, udah pada ditutup semua lah. Kita Perancis nih masih nyantai gitu, masih stage 2 katanya. Nah ngomong simpang siur gini, orang-orang pada bilang katanya, padahal berita bilang katanya cuman segini yang mati lah, yang modar segini. Kenyataannya itu kayak ditutup-tutupin karena katanya ini baru katanya. Kalau gue mah cuman nyampein doang, gue bukan pakar ahlian gitu ya. Katanya kalau seandainya sekolah ditutup ataupun ini katanya perekonomian di Prancis itu bakal menurun lah. Jangan di Prancis, semua negara juga pada turun ya. Mekah ono ditutup, yang tiap tahun bejibun orang agama itu semua tempat area di yang orang Kristen sering pada bayang juga di Itali di mana gitu pada tutup kan. Jadi katanya takutnya karena kan di sini kan anak-anak kalau sekolah kan malah pada kerja. Nah kalau misalnya anak-anak ditutup sekolahnya, otomatis semuanya pada kagak kerja, otomatis perekonomian katanya begitu lah. Gue gak ngerti dah tuh ya. Nah terus ya lepet-lepet akhirnya tiap gue pulang kerja nih ya, akhirnya ngomongin corona baik. Gue bilang lu tuh gak ngerti katanya, gue ribut tiap hari tuh gara-gara corona. Lu gak ngerti katanya, corona tuh bahaya, bukan dalam bahaya. Gue mah gak peduli dah, gue mah anak. Kalau si Madun mah udah ngomongin anak ya jangan dikata. Makanya anaknya, gue tuh waspada beb, ini tuh berita nggak benar katanya, banyak ditutupin katanya. Dia nggak tahu kalau seandainya Italia udah pada tutup, kita masuk sekolah baik katanya gitu. Nah pada akhirnya kemarin timbullah puncak gue dah tuh marah-marah masih Madun pas gue pulang sekolah lari. Ya mati lagi videonya,
baterai. Gue ganti dulu deh ya, gue ganti dulu kayak telepon dah. Nah udah gue ganti dah nih ya, udah gue ganti. Oke, jadi kemarin jadinya pas hari Kamis gue balik pulang sekolah, pulang kerja, anak gue kagak sekolah. Kata laki gue, ini udah kagak bener, ngapa lo kagak bawa anak lo sekolah? Gue bilang, udah gue kagak mau anak gue ini udah gue udah kagak mau anak gue kena ini deh, kata dia gitu, kena virus dalam artian terkontaminasi gitu kan. Ribut dah tuh gue ya. Nah udah tuh ya, ternyata pas malam Presiden Macron itu dia ngumumin kalau seandainya sekolahan tutup, sekolahan penitipan anak SMP, SMA, kuliahan itu pada tutup semuanya sampai waktu yang belum ditentukan. Jadinya mulai hari Senin ini anak gua kagak sekolah. Untungnya laki gua kagak kerja, jadi gua bisa kerja. Nah ini bayangin ibu-ibu yang biasa pada kerja, bapak pada kerja, karena dia butuh jagain anaknya karena udah nggak, penitipan anak udah diburu semuanya dan mereka. Dan gue nggak tahu, katanya sih kalau walaupun mereka kagak kerja itu tetap digaji dari pemerintah. Kalau emang ada ke anaknya yang jagain anak gitu dah, kalau nggak salah ya, informasi masih simpang siur. Terus gue juga nggak tahu dari kerjaan gue semenjak, kan harusnya gue ini hari ini gue libur, jadi gue nggak tahu. Nah gue ketahuannya putusnya besok. Nah gimana nih bos gue, dia mau nutup tokonya apa kita lanjut? Kalau seandainya dia mau nutup, otomatis gue kagak kerja gitu. Tapi belum ketahuan, besok gue baru tahu nih, besok gue masuk pagi jam 6 pagi. Nah terus juga LPP ini kebanyakan katanya kalau anak-anak tingkat kena coronanya itu dia sedikit. Nah ini yang pada kena, katanya yang pada meninggal ini yang udah pada lansia gitu, udah kayak nenek-nenek, kakek udah pada. Terus sama orang-orang yang punya penyakit orang-orang yang punya penyakit kayak diabetes, cancer, yang rentan terkena penyakit gitu kayak TBC, itu dia pada kok kena virus itu dia meninggal katanya gitu. Jadi kalau anak-anak itu dia bisa membawa virus, jadi kayak ada aktif atau negatif. Dia bisa aja kena virus tapi belum tentu sakit gitu. Kalau anak-anak dia cuma mengkontaminasi gitu, menyalurkan virus. Kalau nenek-nenek, akek-akek gitu ya, dia udah pada kalau kena katanya tingkat meninggalnya tuh 80%, 90% gitu katanya gitu. Nah makanya si presiden ini nih ya, dia bilang katanya jangan pada ngunjungin maison retraite atau tempat nenek-nenek, kakek-kakek pada dirumahin gitu, pada tempat, kalau kita mah panti jompo, jangan pada situ dulu karena rentan terkena virus katanya gitu. Nah sedangkan gua, ini kan gua tiap hari ngobrol sama si Momo ya, Momo kan umur 94 tahun ya, sedih gitu gua kadang. Mertua gue bilang, Lian kan sekarang udah nggak boleh, kita udah nggak boleh, kan kebiasaan masih mah cium pipi kanan kini ya, saya bonju, apalagi gue kan orangnya biju gitu kan, pipi sama pipi. Nah sekarang udah nggak boleh, orang-orang udah jaga jarak, kalau ngomong juga 1 meter begitu, 1 meter. Nah kita ngomong begini lah, gue mah kagak biasa, jadi gue takutnya orangnya sakit hati. Tapi laki gue udah kagak ada yang sakit hati, udah pada ngerti semuanya, lu nya aja katanya main cepak cepuk lah. Gue memang udah biasa begitu ya. Terus gue udah biasa sama si Momo ya, Momo tiap hari gue ketemu, gue udah biasa cepuk. Rasanya kata laki gue, udah jangan cium Momo lagi katanya, kalau mau cium palanya, istilah kata kita bizunya kepala. Mertua gue juga ngomong gitu, kalau misalnya sama Momo, kamu jangan cium pipi lagi Lian, pala aja gitu. Dia kan kesedih ya, gue bilang. Nah gue bilang secara Momo itu tiap hari tuh orang datang, jadi susternya ada 3, pagi siang sore. Terus ntar ada lagi yang ortoponis, dokter ortoponis, ada lagi dokter kine, yang kine itu kayak tulang apa gitu, gak ngerti, kinesterapi. Jadi dia tiap hari tuh ada orang. Sedangkan kalau perawat itu kan berurusan sama orang-orang yang udah tua, terus juga di rumah sakit, nah otomatis itu rentan. Makanya mertua gue tuh takut gue terkontaminasi dari si Momo gitu kan. Lah gue kagak tega, tadi gue ke rumahnya dia gitu ya, gue Momo, gue rasa gue nyesek gitu ya, nyesek pas gue mau
kuku, gue bilang gitu kan, kuku, gue mau cium, gue nggak cium, gue nggak enak, gue cium, gue takut, istilah kata bukan takut lah, kalau mati mah kita kapan be mati gitu ya, maksudnya namanya gue masih punya anak, istilah kata takutnya kalau gue yang sakit nggak apa-apa, ini mah kalau misal bocah. Akhirnya ya udahlah gue cium aja, kata mau nangis, nggak apa-apa Lian, kamu nggak cium saya juga, katanya saya mengerti, katanya semua apa namanya suster juga udah jarang yang cium, katanya gitu, udah nggak ada yang cium. Nangis dia, gue bilang nggak apa-apa mama, gue cium aja, santai aja, gue bilang kalau mati mah ya mati, gue cium aja dah. Kamu bener, gue bilang dia mau tahu sendiri kan sekarang virus begono, gue gituin, dia nggak apa-apa kata dia gitu, salah jadinya kan gue ya. Nah besok gue tinggal tahu gimana ini bos gue apa namanya ngasih tanda-tanda gue kudu kerja apakah kita ditutup, karena kan toko roti gue kan itu dia 24 kan dari jam 6 pagi sampai jam 8 tutupnya, terus dari Senin sampai Minggu. Begitu dah kata si Macron, katanya kalau misal dari kantor yang nggak boleh kerja katanya digaji tetap gitu katanya. Ya orang ya iyalah, kita mah telat istilah katanya, orang Itali, Jerman, mana lagi tuh ya, udah pada nutup sekolahan lah, kita masih buka baik katanya, karena mau ada election minggu depan, pemilihan apa gitu, bukan pemilihan presiden, pemilihan apa lagi. Pedes nih cabutnya gue makan. Nah terus tahu kan dari Amerika juga dia udah nutup border, udah semua negara udah nutup border, kita udah nggak bisa keluar kemana-mana. Orang Eropa udah nggak bisa ke Amerika lagi katanya. Wah begini amat deh ya. Dan lebih parahnya itu kan Italia yang terkena duluan kan, gua nggak tahu dari mananya. Ini dokter dia ke Italia, terus dari dia mau masuk dari Perancis kan lewat border gitu, perbatasan dari Perancis ke Italia, mereka diperiksa kan kesehatannya. Pas balik dari Italia ke Perancis malah kagak diperiksa lah, itu kan virusnya dari sono. Aneh banget lah, makanya sekarang kan kita kagak tahu orang yang pada sakit itu dia kena apa. Gue malah gara-gara corona pokoknya hampir tiap hari gue berantem sama laki gue puyeng dikit-dikit mau bahas corona, lah gue puyeng bukan. Gue bilang udah apa, lu mah ribet banget dah, bukan itu biar lu waspada, cuci tangan katanya tuh, kalau bisa 1 jam sekali, kalau bisa berapa menit sekali cuci tangan, kita harus menghindari orang, harus ini. Gue bilang lu apa sih, gue bilang puyeng pala gue, ngerti gue juga dibilangin lu jangan malah berkali-kali ya. Minta gue bukan mati karena corona, mati karena lu gitu deh. Kata dia gila lu, katanya lu mah dia juga ngomong susah ya. Gue tiap menit ngomongin corona, buset dah. Jadi ya sampai pedes gue minum, gue dipatok ulah kagak nih. Udah jangan lupa di subscribe, di subscribe, di komen, ya pendek. I love you, bye bye.